Xiao Yan tidak asing dengan sosok ini. Jubah hitam longgar itu tidak menentu dan tampak seperti tidak memiliki tubuh. Topeng di wajah jubah hitam itulah yang mengejutkan Xiao Yan. Pada topeng itu, pusaran pertama kali muncul, dan kemudian di pusaran itu, 9 pupil muncul. Di mana 9 yang anti-inflamasi? Pria, bukankah ini topeng di tangannya? Topeng yang sama persis, mungkinkah pemusnahan dunia yang luas dan klan Yuan Shen disebabkan oleh Jiu Jin? Melihat topeng yang sudah dikenalnya di depannya, itu sangat mungkin. Pada saat ini, dia seperti jurumudi, dan suaranya main-main, seolah-olah kehidupan apapun di matanya hanya masuk akal atau tidak masuk akal. Dan yang luar biasa adalah bahwa sekarang dia telah menjadi pemegang topeng, Jiu Jin. Siapa Jiu Jin yang menghancurkan dunia yang luas dan klan Yuan Shen saat itu? Tampaknya setelah mengenakan topeng ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah Xiao Yan mengetahui keberadaan Chang Miesi, semua yang mereka lakukan sangat gila. Dalam rapat divisi Palm Fest, mereka menyebutkan bahwa jika mereka ingin bermain, mereka akan bermain besar. Bermain sampai dunia hancur. Kedengarannya sangat gila, tampaknya mustahil untuk dicapai. Tetapi sekarang melihat ingatan Zuo Guheng, ternyata Chang Miesi benar-benar dapat melakukannya, dan menghancurkan dunia dan ras. Kemampuan Chang Miesi sekali lagi memberi Xiao Yan pemahaman baru, dan sekarang dia telah memperoleh topeng 9 akar. Dia telah menjadi 9 akar. Jika itu adalah permainan catur yang ditetapkan oleh 9 akar sebelumnya, maka Xiao Yan sudah terperangkap dalam permainan catur dan tidak berdaya untuk melawan, tetapi hanya dengan masuk jauh ke dalam permainan catur Anda dapat melihat rencananya. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, sutra penghancur telapak tangan ini lebih seperti kebenaran dunia. Segala sesuatu yang terjadi tampaknya bukan kebetulan, tetapi ada keberadaan yang campur tangan. Adapun mereka, apakah mereka benar-benar menjaga keseimbangan dunia ini seperti yang mereka katakan? Jika kemunculan klan Yuan Shen diciptakan oleh Departemen Kehancuran, lalu apa artinya menciptakan klan Yuan Shen? Mengapa klan Yuan Shen diciptakan? Dan gambar yang Anda lihat berikutnya hampir hancur. Zuo Guheng terluka parah dan jatuh ke dalam perjalanan pelarian, bergerak melalui banyak dunia. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari pengejarannya. Di dunia sensi, para anggota klan Yuan Shen Raja Perang semuanya mengalami pengejaran yang begitu mengerikan, tetapi mereka juga mengalami waktu yang lama. Baru pada saat itulah klan Yuan Shen akhirnya musnah sepenuhnya. Hancurnya klan Yuan Shen bukanlah suatu kebetulan, semuanya tampak telah diatur. Setidaknya telah diatur oleh sekelompok pejabat berwajah telapak tangan ini. Pikiran Xiao Yan tertahan, ingatan Zuo Guheng terhenti di sini, masih banyak rahasia tentang klan Yuan Shen, dan Xiao Yan perlu secara bertahap mencari kesempatan untuk menjelajah. Esensi darahnya meledak dalam tubuh Xiao Yan, dan darah serta ki-nya melonjak. Pada saat ini, klon Yuan Shen pulih ke Zhu Jinyuan, dan kekuatan roh serta darahnya terus meningkat. Xiao Yan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, dan samar-samar merasa ada yang salah dengan arahnya, sehingga klon Yuan Shen tidak dapat menerobos. Untungnya, mata Xiao Yan berkedip dengan 2 bintang, salah satunya adalah simbiosis. Yang satu adalah bintang keberuntungan, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan bintang kutub pada saat ini, dan dia datang ke tempat yang kacau itu lagi. Ada 3 sosok menjulang tinggi berdiri di dalamnya, salah satunya. Bisakah tulang raksasa Yuan Shen senior yang telah memberi Xiao Yan kekuatan tulang raksasa itu memecahkan keraguan bagi generasi muda? Bagaimana Zhu Jin bisa menerobos ke alam kuno dengan penyakitnya? Metode kultivasi klan Yuan Shen terlalu istimewa. Ini bukan teknik pembentukan tubuh biasa. Hanya klan Yuan Shen sendiri yang tahu misterinya. Jadi jika Xiao Yan dapat bertanya kepada leluhur Yuan Shen, dia secara alami akan dapat menemukan jawabannya. Jika Anda ingin menerobos ke alam kuno, darah dan ki ini tidak cukup. Anda perlu memahami bakat Anda, dan mengembangkan bakat Anda untuk menciptakan tarian warisan Anda sendiri. Suara agung tulang raksasa Yuan Shen keluar.
Xiao Yan segera menunjukkan ekspresi serius. Tubuh Yuan Shen adalah bakat saya. Tarian warisan yang saya miliki sekarang semuanya diwarisi dari Yuan Shen lainnya. Leluhur berarti bahwa saya perlu membuat tarian warisan saya sendiri. Xiao Yan bergumam, dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya. Alasan mengapa klan Yuan Shen semakin kuat dari generasi ke generasi adalah karena setiap orang kuat Gujin Yuan Shen memberi manfaat kepada orang banyak dan memahami tarian warisan yang unik, sehingga warisan dapat diwariskan. Jika Anda dapat memahaminya dengan jelas, itu berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi orang kuat Gujin. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda masih perlu tenang. Setelah suara itu jatuh, tulang raksasa Yuan Shen menghilang, dan kesadaran Xiao Yan juga menarik diri dari hati yang ekstrim. Jadi begitulah. Anda perlu menerobos alam kuno, memahami bakat Anda sendiri, dan pergi ke tingkat yang lebih tinggi dalam bakat tubuh Yuan Shen Super. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan ketika suara itu jatuh, 9 segel bintang berkelebat liar di tengah alis klon Yuan Shen. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 10.000 kaki, 10.000 kaki, dan 1.000.000 kaki, menutupi langit dan matahari di kehampaan. Tubuh Yuan Shen super raksasa yang luar biasa besar didasarkan pada ukuran. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dengan bakat ini, haruskah saya pergi ke warisan hal-hal rakyat untuk membuat tubuh ini lebih besar? Xiao Yan merenungkan bahwa meskipun tubuh Super Yuan Shen memiliki tubuh sebesar bintang, tubuh sebesar itu pasti akan kehilangan fleksibilitas. Ini adalah kelemahan yang paling kritis. Masalah yang dipikirkan Xiao Yan selalu menjadi apa yang ingin dia selesaikan. Jika tubuhnya dapat menyusut menjadi 10.000 kaki, 1.000 kaki, atau bahkan 100 kaki, dan masih dapat memiliki kekuatan fisik tubuh Yuan Shen super raksasa 1.000.000 kaki, itu akan sangat meningkatkan fleksibilitas. Tetapi bagaimana kekuatan darah yang menangis ini dapat dipadatkan? Xiao Yan memejamkan matanya, merasakan darah mengalir di tubuhnya. Ketika dia menemukan tubuh Yuan Shen super raksasa, Xiao Yan merasakan kekuatan yang lebih dalam yang terkandung dalam darah dan ki di tubuhnya. Saya tidak tahu apakah saya dapat melakukan hal yang mustahil ini dengan menerobos kekuatan cermin kuno. Yang disebut persepsi adalah memikirkan sesuatu di dalam hati Anda dan melakukannya. Berani untuk berpikir dan melakukannya. Ubah apa yang Anda pahami menjadi kenyataan, maka itu adalah pencerahan. Xiao Yan mencoba menekan ukuran tubuhnya tanpa mengubah darah dan ki-nya. Dengan cara ini, meridian dan tubuh pasti akan menanggung tekanan yang lebih besar. Mungkin situasi ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi jika dapat diubah menjadi tubuh normal, itu dapat menjadi variabel ketika menghadapi beberapa pertempuran yang membutuhkan lebih banyak fleksibilitas. Tubuh Yuan Shen super raksasa setinggi 1.000.000 kaki benar-benar berada di bawah kemauan keras Xiao Yan. Itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya keemasan di kulitnya dapat mengalir dengan jelas, seolah-olah darah akan meledak keluar. 100.000. Xiao Yan merasakan darah dan energi yang mengalir deras di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya menjadi 100.000 kaki panjangnya. Namun, ia memiliki kekuatan 1.000.000 Yuan Shen super raksasa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Jika aku dapat membuat tubuh Yuan Shen-ku menjadi biasa hari ini dan memiliki kekuatan 1.000.000 kaki, maka aku pasti akan dapat menerobos alam kuno.